Halo, kembali lagi bersama saya di podcast seputar edukasi. Nah, di sini kita kedatangan dua tamu. Yang pertama ada Bang Nasib Saim dan yang kedua ada Bang Rodersen Sihombi. Halo. Nah, seperti biasa, kalau kita buat podcast ini berarti ada yang harus kita bahas, ya kan? Nah, saya rasa di sini cukup penting ya pembahasan kita karena ini menyangkut tentang pendidikan. Ya, seperti biasa ya yang sering dipermasalahkan tiap orang, mau langsung kerja apa kuliah dulu sih, ya kan? Nah, kebetulan kedua tamu kita ini adalah orang yang bekerja dan orang yang kuliah. Oke. Nah, kita tanya-tanya tentang orang abang ini boleh kali ya? Boleh. Ya. Ya, yang pertama Bang Saing. Nah, dengar-dengar abang ini udah kerja ya? Kali bang. Oke, udah kerja. Kalau boleh tahu abang kerja di mana ini? Kalau sekarang bang aku lagi kerja di PT Indo Cafe bang. Oh, PT Indo Cafe ya? Kalau nggak salah PT Indo Cafe di Tanjung Merawa ya? Betul. Abang tahu juga ya? Oh, tahu dong bang. Saya kan sering ke Tanjung Merawa sana. Nah, abang ini katanya kerja di PT Indo Cafe. Berarti abang udah berapa lama kerja di apa di PT Indo Cafe ini? Kalau saya sih bang baru pemula bang, baru 2 tahun kerja. Oh, baru 2 tahun. Nah, abang ini katanya 2 tahun ya kerja di PT Indo Cafe. Berarti setelah lulus SMA langsung kerja di sana? Langsung bang. Oh, langsung ya. Berarti keren juga abang ini ya. Baru lulus SMA langsung dia kerja di PT Indo Cafe. Wah, keren juga itu bang. Karena saya dengar-dengar PT Indo Cafe itu PT yang besar juga, ya kan? Saingan ke sana juga maksudnya mah susah lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke Bang Rodersen Sihombi. Ya. Nah, kalau tahu bang kuliah di mana nih? Sekarang saya kuliah di Unimed bang. Oh, di Unimed. Medan ya. Iya, keren ya. Berarti kita satu kampus Iya, berarti satu ya? kita, Bang. Oke, abang ini katanya kuliah di Unimed. Jurusan apa bang? Kalau saya tuh sekarang pendidikan fisika bang. Pendidikan fisika. Iya. Oh, mau jadi guru lah nantinya ya? Rencana bang jadi Rencana guru bang. jadi guru. Oke, keren. Sama kayak saya. Saya pendidikan matematika. Oke. Semester berapa sekarang bang? Kebetulan saya itu sekarang semester 6 bang. Semester 6? Ya, angkatan 2021 kemarin bang. Oh, berarti lagi sibuk-sibuknya lah sekarang ini ya? Lagi di lantai tugas lah bang. Ada tugas. Iya. Iya. Malas meteranya. Sama kalau semester 6 ya kan. Iya. Belum lagi nanti semester 7, semester 8 sibuk-sibuknya buat skripsi ya kan. Iya. Intinya tetap jaga kesehatan, oke bang? Oke bang, aman itu Oke, bang. aman. Nah, lanjut ke pembahasan ya. Kan sering nih jadi perbincangan ya kan. Apalagi buat teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK ya kan, ada yang bingung ini mau lanjut kuliah apa langsung kerja ya kan. Namun kita tahu lah kan banyak nih faktor-faktor yang membuat ada orang yang pengen kuliah tapi misalnya terkendala biaya atau ekonomi seperti gitu, atau juga ada yang pengen memang langsung bekerja saja. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman abang-abang ini yang kerja dan kuliah. Oke, langsung ke pembahasan. Sini ada beberapa pertanyaan, ya kan? Saya harap abang-abang ini bisa menjawab lah istilahnya sesuai pengalamannya. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama untuk abang ini lah duluan ya, yang bekerja. Apa pandangan abang nih tentang pentingnya pendidikan tinggi dalam dunia saat ini? Sedangkan abang nih kan langsung kerja gitu kan. Pandangan abang lah tentang pendidikan tinggi gitu. Ya, bisa dijawab bang? Kalau menurut saya sih bang, saya kan sebagai pekerja ya bang, Iya. kuliah kan. Kalau menurut saya sih pendidikan itu memang penting bang. Dalam dunia saya ini memang pendidikan itu harus mengembangkan keterampilan praktis ya kan. Dan harus kalau kita mengikuti pendidikan itu harus juga relevan dengan kita kan. Iya. Tapi meskipun pendidikan tinggi dapat membuka pintu kesempatan ya, itu bukan satu-satunya jalan untuk sukses bang. Oh, berarti menurut abang nih kan kita penting buat pendidikan ya kan. Cuman itu bukan satu akses lah misalnya untuk sukses gitu ya. Ibaratnya walaupun kita tidak melanjutkan pendidikan pasti bisa sukses gitu ya. Iya, Pak. Nah, kalau abang Rode sendiri gimana? Menurut abang lah nih. Kalau menurut saya
seperti yang dikatakan Abang Nasib tadi ya, Ya. sudah jelas kan pendidikan sangat penting kan. Betul. Tapi agak sedikit beda sih kalau saya. Katanya bisa orang sukses tanpa berpendidikan gitu. Memang bisa. Ya. Tapi menurut saya itu jarang sangat terjadi. Sangat jarang kali terjadi ya. Oh, berarti kecil Iya. lah nih Kecil kesempatannya ya Oh, betul. iya, iya. Karena kayak yang kita tahu itu orang-orang yang berpendidikan itu pastinya sudah memiliki mental juga pengalaman dalam Iya. dunia pendidikan ya kan. Iya. Nah, juga kayaknya kalau orang berpendidikan itu sudah bisa dibilang matang dalam pengetahuan. Oh, iya. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menuju kesuksesan yang tadi yang sudah kita bicarakan ya kan. Oh, berarti misalnya masuk abang nih, berarti kita kalau berpendidikan gitu, udah pastilah sukses gitu. Bisa dibilang belum pasti bang, tapi besar kemungkinannya ya. Iya. Bagaimana Bisa dibilang menurut abang? 80% gitulah. Kalau saya sih bang, saya sebagai yang putih ini kan, Iya. yang betul yang dibilang abang Joni ini, mungkin kemungkinannya itu bisa. Tapi kalau saya sih, apa yang saya bisa pendidikan karena kalau bisa langsung berjalan. Oh, gimana itu bang? Katanya gini, kata bang ini kan, kalau bisa langsung kerja, langsung dapat kerja lah misalnya kita nih langsung bisa cari duit lah misalnya kan. Ya. Apain capek-capek kuliah? Apa tanggapan abang ini? Gini, bisa dibilang kalau yang berpendidikan itu sama yang tidak berpendidikan sangat beda jauh ya kan. Bisa dibilang bedanya itu di mindset. Oh, di mindset. Ya, mindset. Mindset orang berpendidikan itu bisa dibilang lebih jauh ke atas, lebih kritis lah. Oh, lebih kritis. Seperti yang kita tahu memang orang-orang yang tidak berkuliah itu gini. Jika mereka kerja, langsung mereka pikiran orang itu uang. Ya kan? Iya, Nah, betul. tapi mereka tidak tahu itu kalau jika berpendidikan, uang yang didapat orang itu bisa lebih besar lagi. Contohnya, kita contohkan ada di sebuah perusahaan kayak PT tadi ya kan. Iya, iya. Nah, bisa dibilang kalau orang yang tidak berpendidikan itu, Iya. itu bisa dibilang sangat lama untuk naik jabatan. Ya kan? Iya, iya, Nah, betul sih. karena latar belakang ini sangat berpengaruh ke dunia kerja. Oh, Nah, berarti- contohnya seperti saya nanti lah, Iya. saya berpendidikan gitu. Iya. Jika bisa dibilang jika saya masuk perusahaan itu, ke PT itu, saya lebih diutamakan gitu, karena sudah punya pengetahuan yang lebih luas lah, Iya. dan juga mental gitu. Oh, jadi gimana bang? Menurut abang nih? Saya sih bang, kalau pendidikan ini kan pasti butuh biaya kan bang. Iya. Butuh biaya kayak UKT gitu, itu biaya itu kita juga selama kuliah kan. Ya. Itu juga bang sebagai faktor yang saya pikirkan untuk nanti ngapain saya kuliah kan, banyak pengeluaran kan. Terus kita kan untuk langsung kerja kan langsung dapat duit, ngapain kan? Oh, iya iya iya. Nah, sepertinya adalah perbedaan jawaban yang sudah pasti lah itu ya. Makanya ini topik ini selalu menjadi perbincangan ya kan. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung aja kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Oke. Apakah Anda abang-abang ini percaya bahwa gelar akademik masih relevan dalam mencari pekerjaan atau membangun karir? Nah, bisa dimulai dari Abang Rode lah. Oke, gantian. Nah, ini bisa dibilang agak mirip sama pertanyaan pertama tadi ya. Iya. Soal gelar itu sudah tadi dibahas sempat. Kalau dibilang gelar itu sangat berperan dalam dunia pekerjaan nanti. Iya. Yang dimana jika kita sudah memiliki gelar, kita sudah dipandang tidak sebelah mata lagi. Karena kita bisa dibilang itu kayak udah menjadi orang berpendidikan gitu, punya latar belakang yang bagus dalam dunia pendidikan, pengetahuan. Otomatis gelar yang kita dapat itu bisa menjadi hal yang sangat besar Iya. untuk mencapai kesuksesan dalam dunia kerja seperti itu. Seperti itu. Kalau menurut Abang Nasib saya ini gimana? Kalau saya juga agak mirip-mirip kan bang. Kalau gelar pendidikan itu memang penting, tapi itu bukanlah salah satu faktor yang menentukan kita untuk sukses nanti bang. Iya. Kalau menurut saya pengalaman kerja yang kuat dan terampil itu juga dapat memainkan peran yang signifikan bang dalam membangun karir sukses. Oh, berarti gitu ya Bang. Nah, berarti pendapat orang Abang ini berbeda juga ya. Karena menurut Abang ini kalau berpendidikan berarti nanti sudah pasti dapat gelar yang bagus. Ya, betul, gelar yang Kalau bagus. menurut Abang ini, Abang Nasib Sayang ini, kalau pengalaman semakin banyak maka akan baguslah nanti apanya karirnya begitu kan. Nah, kalau misalnya kerja kita bagus, bisa jadi kita diangkat oleh bos kita nanti gitu. Gitu ya. Gitu bang. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendidikan formal di perguruan tinggi dapat mempersiapkan seseorang untuk menghadapi tantangan dalam karir dan kehidupan?
kehidupan. Oh, Pak, ini dari saya bang. Iya, Ah. dari Abang Rode ya. Jadi pertanyaannya bisa ke mental ya. Iya, ke Mental kita nanti setelah berpendidikan itu ke dunia kerja. Iya, betul. Kalau menurut saya bang, kalau kita sudah berpendidikan itu bang, kita punya mental itu pasti sudah dapat. Karena di dunia pendidikan itu kita pasti sudah mempunyai punya tekan-tekanan gitu, tekanan dari dosen, di kehidupan sehari-hari, pertemanan. Nah, itu bisa dibilang memperkuat mental kita dan dunia kerja nanti. Nah, Iya. belum lagi bang, kalau di kita pendidikan itu kan pasti ada yang namanya tugas proyek gitu kan, Iya. KKN lah misalnya. Kan di situ kita sudah tahu bagaimana nanti gambaran saat bekerja. Iya. Belum lagi kalau kita orang-orang berpendidikan punya yang namanya part time. Oh, partai. Iya, part time. Nah, Iya, iya. kalau kita ikut itu part time berarti kita juga bisa melatih mental kita dalam dunia kerja. Jadi kita bisa dapat beberapa hal yang bagus seperti kita sudah mempunyai mindset yang bagus, Iya. mental yang bagus dan punya gelar untuk menuju kerja yang sukses tadi, Bang. Oke, jawaban yang bagus ya. Iya. Kalau menurut Betul. Abang Nasib nih gimana nih? Kalau menurut saya bang, seseorang yang tidak mengikuti pendidikan formal itu di perguruan tinggi ya, tidak Ya. mungkin perlu bergantung pada belajar mandiri dan pengalaman kerja bang. Iya. Karena kan bang, ini memerlukan inisiatif dan usaha untuk belajar, tapi masih memungkinkan seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam karirnya. Oh, berarti maksud Abang nih, pendidikan formal itu tidak bergantung pada pembelajaran mandiri ya, Iya. berarti ya. Oke. Lebih bergantung pada pengalaman kerja. Iya, berarti menurut Abang nih kita kan kalau mau mempersiapkan tantangan dalam karir kehidupan, kita harus inisiatif dan belajar sendiri gitu ya, belajar dari pengalaman-pengalaman lah berarti ya. Terus Oke. Nah, berbeda juga ya jawabannya, sudah pasti berbeda dong ya kan. Makanya sering jadi perbincangan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke. Nah, pertanyaan keempat nih, apakah abang-abang ini memiliki pengalaman pribadi yang menunjukkan nilai dari pendidikan tinggi atau sebaliknya? Nih, artinya kan pengalaman pribadi nih menunjukkan nilai pendidikan, misalnya abang nih pengalaman pribadinya Faktor tadi ya. ya gitu, apakah itu menunjukkan pendidikan tinggi atau sebaliknya gitu? Kalau menurut saya bang, kayak part time tadi bisa juga dibilang bang menunjukkan bahwa kita itu berpendidikan tinggi. Karena setelah kita berpendidikan itu kita tahu bagaimana attitude-nya gitu. Oh, itu Ya, tata krama, cara kita bertindak itu bagaimana. Setidaknya kita sudah mempunyai akal lah bilang. Dari dunia kerja itu, dari dunia kuliah tadi, ke dunia kerja tadi bisa kita satukan dia. Otomatis kita tahu mana yang salah, mana yang bagus, mana yang kita harus buat, mana yang harus kita tidak buat gitu. Oh, berarti kita Ya. bisa lah membedakan nih mana Yang buruk, mana yang baik ya, betul. Oke. Kalau abang Nasib sendiri gimana nih jawabannya? kalau menurut saya sih bang, walaupun saya nggak kuliah kan dalam perguruan tinggi, Ya. tapi saya selama bekerja ini saya udah menemukan nilai-nilai dalam pengalaman kerja bang Oh. dan pembelajaran mandiri. Kalau saya kan udah berhasil mengungkapkan keterampilan yang perlu kan bang, kayak melalui pengalaman seperti pelatihan langsung kayak on the job gitu. Oh, berarti abang nih mendapatkan pengalaman lah di tempat kerja ya. Berarti menunjukkan nilai dari pendidikan lah gitu misalnya. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kelima. Bagaimana abang-abang nih melihat peran keterampilan praktis dan pengalaman kerja dibandingkan dengan pendidikan formal nih? Coba gimana maksudnya? Maksudnya nih kan, abang-abang nih melihat peran keterampilan praktis dan pengalaman kerja dibandingkan dengan pendidikan formal. Oh iya. Iya. Kalau saya bang, kalau bilang pengalaman kerja ya, memang betul bang. Kalau bisa dibilang kalau orang yang tidak berkuliah ini, kalau Iya. udah dalam kerja itu memang pengalamannya lebih besar. Iya. Mungkin mereka udah lebih kerja kan. Iya. Kita masih kuliah selama 4 tahun, mereka udah bekerja. Iya. Pastinya mereka pengalamannya lebih gede lah dari kita. Betul. Tapi ada plus minusnya juga bang. Sebenarnya Kalau seperti yang kita yang kuliah ini bang, walaupun kita tidak punya banyak pengalaman, ya. tapi kita punya apa tadi yang saya bilang pertama itu mental, cara berpikir, pola pikir kita. Pikir ya. Jadi kita bisa menutupi pengalaman kita tadi, kurang berpengalaman tadi dengan cara kita bertindak bang. Bagaimana kita cara membuat agar kita lebih
menonjol di dunia pekerjaan nanti. Iya. Jadi walaupun kita tidak punya pengalaman yang banyak, tapi kita bisa bikin itu kayak menutupinya lah. Karena kita sudah sering kan di kuliah kayak mana lah kan. Iya. Jadi udah bisa lah caranya. Gitu. Oke, kalau menurut Bang Nasib nih gimana nih? Menurut saya sih Bang, keterampilan praktis dan apa tadi pengalaman kerja ya Bang? Iya, betul. Ini merupakan aset yang berharga Bang dalam dunia kerja, terutama bagi kita kan yang tidak mengikuti pendidikan formal kan, Iya. seperti perguruan tinggi. Ini juga Bang, keterampilan praktis dan pengalaman kerja ini kan menjadi nilai tambah juga Bang dalam mencari pekerjaan untuk bangun karir. Iya, betul. Oke, nilai kita bakal lowongan kerja itu lebih tinggi. Iya. Karena kita kan udah Berpengalaman lah misalnya nih ya. Iya. Misalnya kalau apalagi nih kita tahu kan, kalau misalnya kita cari kerja lah nih, pasti ditanya dulu pengalaman kerja sebelumnya gitu kan. Iya. Oh ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana nih pendapat abang-abang ini tentang biaya pendidikan tinggi dan apakah itu sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Nah, kalau ini bisa dimulai dari Bang Nasib lah dulu nih ya. Menurut saya sih Bang, biaya pendidikan tinggi itu kan dapat menjadi hambatan bagi seseorang kan untuk kuliah kan, apalagi biaya pendidikan itu tinggi. Iya. Lagi yang kita tahu nih kan, pendidikan sangat mahal nih sekarang ya kan. Oke. Untuk orang yang tidak mengikuti pendidikan tinggi itu kan memilih alternatif pendidikan atau pelatihan yang lebih terjangkau Bang. Kayaknya dia lebih memilih kerja aja lah kan daripada mengeluarkan banyak biaya ya. biaya kan. Jadi Gitu ya. Berarti menurut abang nih, misalnya dibilang kalau kita kuliah gitu kan, mengeluarkan biaya banyak, jadi ibaratnya tidak sebanding lah ya. Iya. Nah, kalau menurut abang Roden ini gimana? Memang betul yang kata Bang Nasib tadi ya kan. Kayaknya itu salah satu kendala di negara kita lah kan, soal pendidikan yang tinggi tadi ya kan. Iya. Nah, tapi menurut saya kalau soal sebanding atau tidak, worth it atau nggak worth it lah. Iya. Sebenarnya itu worth it aja. Worth it ya. Walaupun sebenarnya pendidikan kita tinggi, Iya. kan di perkuliahan itu ada yang namanya prestasi gitu kan. Iya. Kita bisa menurut gitu. Iya. Makanya di situ kita ditekankan untuk mengambil itu. Bagaimana cara meminimalisir pengeluaran kita tadi. Nah, iya, tapi kalau sudah dunia kerja nanti, Iya. contohnya uang kuliah saya lah 5,5 juta gitu kan. Oh iya. Cukup tinggi sebenarnya. Ya, tinggi ya. Iya. Berarti abang nih dulu jalur mandiri Iya, ya? tadi jalur mandiri Pantas tinggi ya. Jadi cukup tinggi. Wajar sih ya. Ya, nah, tapi menurut saya kalau masuk ke dunia kerja nanti tuh kayak worth it aja, cocok lah. Karena menurut saya kalau saya sudah nanti di dunia kerja, saya mungkin bisa dapatkan berkali-kali lipat dari apa yang saya keluarkan di dunia kuliah nanti. Jadi banding menurut saya, banding ya. cocok ya. Karena kita banyak nih mengeluarkan biaya di perguruan tinggi nih kan. Ya. Cuman ibaratnya di dunia kerja nanti sudah pastilah Ya. kita Bisa menggantinya. ya menggantinya gitu ya. Kita harus punya. Oke. Nah, kita lanjut nih ya ke pertanyaan yang ketujuh nih. Apakah abang-abang nih percaya bahwa ada alternatif yang efektif untuk pendidikan tinggi seperti pelatihan vokasional atau pembelajaran mandiri nih? Nah, kita mulai dari abang Nasib lah nih ya, yang bekerja ya kan? Dan ini alternatif untuk Ya. pendidikan tinggi ya. kalau menurut saya Bang, saya percaya bahwa ada alternatif yang efektif untuk pendidikan tinggi, terutama kan bagi mereka yang memiliki minat yang bagus kan dalam bidang tertentu. Seperti yang Abang bilang tadi kan, contoh alternatif itu kan pelatihan vokasi, Ya. kursus online ataupun pembelajaran mandiri kan. Ya. Itu juga dapat memberi kesempatan Bang yang sama untuk pembelajaran dan mengembangkan karir tanpa menghadiri perguruan tinggi. Ya betul sih. Kita kan bisa nih nggak kuliah, cuman artinya kita mengembangkan suatu potensi Ya. di satu bidang saja gitu kan. Ya. Dengan mengikuti kursus online atau pembelajaran mandiri lainnya. Nah, kalau menurut Bang Rode ini gimana nih? Kalau menurut saya juga sependapat. Ini saya sependapat sama Bang Nasib. Sependapat, ya. Karena walaupun tidak berpendidikan, Ya. tapi kita bisa menutupi itu dengan cara kita belajar mandiri, Ya. kayak otodidak gitu. Ya. Kita juga bisa mencari kursus yang lebih murah lagi juga bisa. Cuman kita minusnya tidak mendapat gelar itu aja. Oh iya. Ya. Jadi bedanya nggak ada gelar Ya, aja ya. ada gelar aja bedanya. Oh iya. Oke, sepertinya kali ini damai ya. Damai. Karena sama Sama-sama tidak jawabannya. bertentangan ya kan. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-8 nih ya. Bagaimana pendapat abang-abang nih tentang
perubahan pendidikan tinggi yang diperlukan untuk lebih mencerminkan kebutuhan dan tantangan di dunia saat ini. Mana bang, bisa dulu bertanya dong? Bagaimana nih pendapat abang-abang nih kan tentang perubahan nih? Nah, kan pendidikan ini sering berubah-ubah kan? Ya. Nah, yang perubahan dalam pendidikan tinggi yang diperlukan untuk lebih mencerminkan kebutuhan tantangan dunia saat ini. Ibaratnya gini, perubahan yang bagaimana yang diperlukan dalam tantangan dunia yang saat ini gitu. Nah, Iya, di iya. Indonesia kan sangat banyak tantangannya kan. Ya. Nah, kita mulai dari Abang Rode dulu ya kan. Ya. Ini bisa kita bilang kayak tantangan hidup lah ya. Iya, tantangan hidup. Setelah berpilih nanti bagaimana kita mencerminkan yang berpendidikan untuk menghadapi tantangan Iya, ini. betul. Kalau saya sih cara menunjukkannya nanti saya lebih gimana ya cara bilangnya ya. Kalau saya itu kayak lebih menunjukkan saya berpendidikan itu cara saya bertindak. Bertindak Iya. Bagaimana cara saya melakukan sesuatu, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah. Ya. Saya mungkin di situ bisa mencerminkan bagaimana saya orang yang berpendidikan seperti itu. Oh, berarti kira-kira bisa juga lah memanfaatkan teknologi Iya, ya. kayak pemanfaatan teknologi. Oh, iya, iya. Betul. Lagi zaman sekarang di mana-mana sudah teknologi ya. Iya, betul. Ya, betul juga sih. Nah, untuk Bang Nasib gimana nih pendapatnya nih? Saya sih bang, kalau pasti dalam pendidikan itu kan baru-baru kan pak. Ya. Kalau menurut saya sih, saya lebih banyak ke dukungan aksi militer. Saya jadi kan kayak berat pendidikan seperti pelatihan vokasional kan, itu Ya. dapat membantu menyediakan jalur bang, lebih sesuai bagi mereka yang memiliki minat tembak khusus dalam bidang tertentu. Oh, berarti di satu bidang aja berarti Iya, itu satu ya. bidang aja. Tidak perlu mempelajari yang lain-lain Iya. berarti ya. Fokus di satu bidang. Oke, kita lanjut pertanyaan yang 9 ya. Bagaimana abang-abang nih melihat peran teknologi dalam mengubah cara kita memandang dan mendapatkan pendidikan? Dari saya dulu bang. Ya, dari abang aja nih, dari Abang Rode ya kan? Iya, ya. Kalau peran teknologi itu sangat berperan bang dunia sekarang bang. Iya. Karena bisa kita bilang kalau zaman sekarang itu teknologi makin maju aja bang. Iya, iya. Karena bisa dibilang teknologi itu semakin maju dan tidak pernah semakin mundur bang. Iya. Nah, makanya kita perlu mempelajari teknologi itu bang untuk pendidikan masa depan bang. Oh iya, iya. Iya, contohnya bisa dibilang kalau di perusahaan-perusahaan itu juga sudah banyak menggunakan mesin kan, Iya, iya. mesin otomatis lah contohnya. Nah itu kan perlu pengetahuan tinggi, teknologi tinggi. Iya. Nah, jadi menurut saya sangat perlu bang teknologi ini bang untuk dipelajari lebih ke depannya lagi bang. Dan juga sangat berperan untuk ke dunia kerja nanti bang. Iya, iya. Oke, jawaban yang bagus nih abang nih ya. Oke, kita Karena saya gitu. tanya nih abang Nasib nih, gimana nih menurut abang nih? Kalau saya sih sependapat juga bang sama abang Rode tadi kan. Ya. Teknologi juga dapat membuka pintu bagi akses pendidikan bang. Contohnya itu kan kayak kursus online, webinar, ataupun platform pembelajaran lainnya kan. Iya, iya. Ini juga memberikan kesempatan bagi mereka yang abang, yang tidak mengikuti pendidikan formal. Kayak kan kita kan jadi bisa mengakses sumber pelajaran dari sini bang. Oh, iya. Kayak perguruan tinggi karena kan ada kursus online kan, Iya. webinar sama progres pembelajaran lain kan. Iya, iya. Dia bisa belajar sendiri bang dan memperoleh keterampilan yang diperlukan. Oh, berarti maksud abang nih nggak perlulah pendidikan gitu lagi ya. Kita bisa belajar dari platform banyak ya, seperti Iya. YouTube, Betul, ya iya. kan? Di YouTube udah banyak nih tutorial. Misalnya kita ingin bongkar laptop nih, udah banyak nih ya kan? Iya, iya. Tapi walaupun gitu bang perlu keterampilan juga kan bang. Iya. Wah, belajar dari itu perlu keterampilan juga. Ya, ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang 10 nih ya. Oke, ini pertanyaan terakhir lah nih kita berbincang-bincang ini kan. Karena udah tidak terasa waktu udah lama juga nih ya kan. Kalau asik-asik ngobrol gini kan waktu nggak Nggak terasa. terasa, kan? Cuma ya. Oke, kita masuk pertanyaan yang 10 nih. Apakah abang-abang ini percaya bahwa pendidikan tinggi memiliki dampak sosial yang signifikan? Dan jika ya, bagaimana? Nah, misalnya gini bang, misalnya kita berpendidikan lah nih, misalnya S1, S2, apakah kita memiliki dampak sosial, misalnya bermanfaat lah untuk masyarakat sekitar gitu? Itu kira-kira bagaimana nih? Saya kalau pendidikan itu bang sangat bagi kita itu sangat berdampak bang. Oh iya, Iya. berdampak ya? Sangat berdampak itu malahan bang. Bisa dibilang itu bang kita setelah kita berpendidikan kita juga bisa bantu orang kan di Iya. sekitar kita.
Dan kita juga sudah dikenal mampu untuk menyelesaikan suatu masalah begitu. Ya. Jadi untuk masyarakat atau sosial-sosial yang lain juga berdampak bang. Jika kita berpendidikan, orang juga bisa kena dampak jika kita memberikan kursus gratis gitu kan. Oh iya iya. Terus membantu orang itu dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya orang-orang tua yang tidak paham teknologi atau yang lain gitu kan. Bisa dibantu Ya, lah diajarin. kita bisa membantu, mengajari, menjelaskan juga bisa. Nah seperti itu bang, makanya saya bilang itu sangat berdampak bang untuk kehidupan sosial kita Betul bang. sih, betul, ya kan? Nah, kalau menurut Bang Nasib saya ini gimana? Kalau menurut saya sih bang, saya juga pendapat dengan Bang Rode tadi kan, karena pendapat kan ya. pendidikan tinggi kan memiliki dampak sosial signifikan kan. Ya. Contohnya itu penting untuk memperluas daftar pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa semua orang juga memiliki kesempatan dong untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sama kayak kita bang. Iya, iya. Jadi pendidikan tinggi itu memiliki dampak sosial bang. Oh iya. Berarti ya sama juga nih jawabannya. Sudah juga. Akur ya. Akur lah. Oh, memang betul sih kalau kita sudah berpendidikan, berarti kita sudah banyak lah belajar tentang kehidupan sosial. Iya, ya. betul. Kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga kita bisa membantu orang-orang di sekitar, apalagi orang ini tidak bisa melakukan sesuatu kurang paham gitu bisa Iya. kita karena sudah dapat ilmunya kita bisa membantu orang lain Iya, gitu kan. betul. Dan juga yang berpendidikan sudah pasti toleransinya Ya, tinggi. ya, 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 betul. ya saling membantu lah ya. Kira-kira inilah Bang 10 pertanyaan nih kan dapat kita lihat lah ya kan. Makanya kuliah apa kerja sih ya, makanya itu menjadi sering diperbincangkan dalam kehidupan ini ya kan, lagi Ya. buat anak teman-teman semua yang baru lulus SMA atau SMK mau kuliah apa mau kerja, buat teman-teman semua pilihan yang menentukan pilihannya kan. Ya, betul. Tidak usah dipaksakan jika ingin yang langsung kerja, ingin perbaiki ekonomi keluarga, jika keterbatasan ekonomi bisa saja langsung kerja. Namun kita sarankan nih kan, kalau boleh tamat SMA janganlah ibaratnya Langsung sempat kerja. nganggur. Iya, betul. Sempat nganggur karena dari yang saya lihat nih kan, kalau misalnya orang itu sempat menganggur setahun 2 tahun gitu kan, nanti kedepannya semakin malas dia buat cari Ya, kerja. Betul kan Bang? betul, betul, Ya kan? betul. Betul sekali ya, karena udah sempat dia nih bermalas-malasan di rumah, tidur-tidur, akhirnya cari-cari info kerja pun malas, sosialisasi dengan orang lain pun kurang ya kan. Iya. Jadi ibaratnya janganlah sampai kita sempat bermalas-malasan, ya kan. Nah, setelah mempertimbangkan argumen dari dua abang-abang ini, argumennya bagus sekali ya Bang, bisa diterima ya kan, buat yang penonton nih semua yang ingin bekerja atau kuliah nih, bisa lah didengar tadi argumen dari abang ini, sama-sama mendukung sih sebenarnya, tidak ada yang salah ya kan. Iya, tidak ada mau yang kerja salah. mau Mau kuliah kerja, mau kuliah, sama ya, aja. sama aja ya, intinya kita menjalankan sesuai dari hati kita ya kan. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai argumen dan perspektif, pentingnya kuliah atau tergantung pada situasi tujuan preferensi individu ya kan. Nah, menurut saya pribadi nih kan, karena saya juga bisa juga nih kayak seperti saya kan, kuliah sambil kerja ya. Ya, betul. Tidak salah kan? Sama, ya. Bagus suara itu, Bang. Iya. Kuliah sambil kerja. Ada yang orang yang fokus kuliah, ada yang fokus kerja, dan seperti saya kuliah sambil kerja ya kan. Tidak salah ya kan, asalkan kalau seperti saya nih memberi saran kepada teman-teman semua, jika terkendala biaya atau keterbatasan ekonomi keluarga, bisalah kuliah sambil kerja. Tapi saran saya jangan kita bekerja sampai meninggalkan kuliah, sama aja ya kan. Sama aja. Ya kan. Dan juga buat teman-teman semua nih yang keterbatasan ekonomi, jangan takut soal biaya ya kan. Sekarang ini banyak beasiswa ya kan. Iya, Nah, betul. jika juga nih misalnya UKT nih 3 juta udah, kita bisa loh meminta pengurangan UKT kan. Pengurangan UKT, ya, bisa.
bisa loh mengurangi UKT, nanti bisa turun setengah, ya kan? Ya, betul. Ya. Dan juga ada nih beasiswa ini banyak sekali, bahkan ada ratusan ya kan? Iya. UKT bisa dicoba, ada yang negeri ada yang swasta ya kan? Sekali. Nah, inilah mengapa kuliah atau kerja ini sering menjadi perbincangan. Nah, seperti argumen-argumen abang ini yang sudah berpengalaman kerja dan yang sedang kuliah, kita dapat dengarkan. Dari 10 pertanyaan, hanya 3 yang jawabannya sama ya kan. Itu pun tidak, ibaratnya hanya di lingkungan sosial Ya, saja yang lingkungan sama sosial, ya. ya. Kalau di lingkungan ibaratnya tentang pengalaman atau apa pasti berbeda ya kan. Beda. Ya cuman kita sebagai generasi muda lah nih ya kan. Iya. Ceritanya. Mau kuliah mau kerja kita bisa melakukan yang terbaik ya kan. Seperti memperbaiki ekonomi keluarga. Kuliah juga termasuk memperbaiki ekonomi keluarga ya kan. Memperbaiki keluarga, ya, bisa. Menaikkan Menaikkan derajat nama orang tua kita. Ya. Lagi misalnya anak ini kuliah di universitas terkenal ya kan, Ya. sudah pastilah, wah anak si ini kuliah di UI, kan keren kan. Keren. Orang tua kita pun bangga ya Bangga. kan. Ya betul. Nah dan juga kalau kerja juga tidak masalah ya kan. Banyak juga nih misalnya orang tua bangga karena anaknya langsung bekerja misalnya, lagi karena keterbatasan ekonomi misalnya nih, di orang tua nih lagi butuh duit dan anaknya sudah kerja kan, bisa lah dibantu-bantu setelah gajian dikirim duit uang kan. Semua mempunyai sisi positif, jadi jangan merasa rendah atau jangan merasa kecil hati jika tidak kuliah, karena setiap jalan orang itu pasti beda-beda ya kan. Oke. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini nih, kira-kira ada nggak yang ingin abang sampaikan dan juga abang sampaikan ke penonton gimana tentang kuliah dan langsung bekerja gitu? Kalau yang saya sampaikan kepada penonton, jika kita memiliki modal yang cukup, lebih baik kita kuliah, karena kuliah itu sangat penting bagi kita di dunia pekerjaan nanti juga. Terima kasih. Buat bang Masih. Kalau dari saya sih, kuliah memang nggak dipaksakan sih, tapi kalau Anda mau kerja nggak apa-apa juga. Pilihan ada di tangan Anda sendiri. Betul. Ya betul sih, karena kata abang ini kan, kalau bisa masih kuliah, kenapa tidak ya kan? Cuman kalau misalnya memang karena keterbatasan ekonomi, ya udah kerja saja gitu ya. Karena memang kalau menurut saya pribadi nih, pendidikan itu memang betul-betul sangat penting ya. Oke, terima kasih bang jawabannya, Terima kasih. Bang Rodi Arsen si Hombi Ya. atas argumennya yang sangat Ya. bagus, dan juga Bang Nasib Saing. Sama-sama. Oke, keren juga ya. Memang ini abang-abang ini orang-orang hebat ini, calon-calon generasi muda masa Terima depan kasih. yang dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Oke, tak terasa waktu ini sudah lama ya, cukup lama ya, tapi tidak terasa kan? Ini yang seru nih berbincang, cuman kurang nih minumnya ya. Kurang haus. Kasih haus sudah. Ya. Oke bang, nanti kita apa dulu. Oke, dia abang ini juga masih ada kegiatan-kegiatan lain ya kan? Jadi kita sudahi ini podcast ini. Semoga podcast ini bisa menentukan pilihan abang-abang sekalian, mau kuliah apa kerja. Oke, semua ada positifnya ya kan? Iya. Oke. Untuk mengakhiri podcast ini kita dadah dulu nih. Dadah. Dadah. Terima kasih.